Satu kali saya berkhotbah di New York. Waktu setelah saya khotbah, ada orang tanya satu pertanyaan. Bolehkah orang Kristen menjadi pengacara? Bolehkah orang Kristen menjadi jaksa? Bolehkah orang Kristen menjadi hakim? Saya langsung menjawab, boleh. Bukan saja boleh, harus. Harus ada orang Kristen menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi pengacara. Lalu tidak lama kemudian seorang sok Kristen lama tulis surat maki-maki saya. Kau hamba Tuhan apa? Kau tidak tahukah? Yesus berkata, kerajaanku bukan di dunia ini. Maka kita tidak boleh campur hal-hal yang begini ini. Kita orang Kristen mesti bersih daripada pengadilan dan sebagainya. Sesudah itu mereka suruh saya jawab di atas mimbar. Saudara-saudara, waktu itu saya baru umur 33. 40 tahun yang lalu. Pertama kali ke New York, ditantang. Engkau tahu tidak, Yesus kerajaannya bukan di dunia. Mengapa engkau katakan orang Kristen harus menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa? Lalu saya menjawab dengan tenang. Karena selain tenang juga ada senjata lain. Maka saya harus tenang. Dan saya berkata, Tuhan berilah bijaksana kestabilan jiwa di dalam hati saya. Lalu saya menjawab, Anda yang tidak setuju orang Kristen menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pengacara. Jikalau satu hari engkau difitnah orang lain, engkau diputar balikan, lalu engkau dimasukkan ke pengadilan, waktu itu engkau doa tidak? Lalu engkau doa apa? Tuhan supaya saya diputar balik supaya masuk penjara. Atau engkau berdoa, Tuhan harap ada jaksa yang baik, ada hakim yang baik, bisa betul-betul menjalankan kebenaran dan membela keadilan. Sehingga saya yang tidak salah tapi difitnah boleh diberikan pelepasan. Harap ada orang itu. Di dalam hal seperti ini, hati nuranimu sudah mengatakan engkau setuju ada hakim orang Kristen. Amin. Saudara-saudara, kadang-kadang pendeta hamba Tuhan diberikan pertanyaan-pertanyaan penantangan yang berat sekali dan susah. Kita perlu bijaksana dari Tuhan. Apa yang kau ingin diperlakukan oleh orang lain kepadamu, Yesus berkata, perlakukanlah kepada orang lain. Kalau kita ingin pemerintah beres, kita harus minta Tuhan kirim orang beres menjadi pemerintah. Kalau kita harap presiden suci, kita harap dan berdoa supaya orang suci boleh mempunyai kesempatan menjadi presiden. Kalau kita mengharapkan hakim-hakim adil, bukan memandang bulu, bukan mau mencari uang, biar kita berdoa orang yang bukan mencari uang, bukan memandang bulu, boleh menjadi hakim, boleh menjadi jaksa yang baik. Itu saya hanya menanya pertanyaan untuk membereskan kesulitan seperti ini. Saudara-saudara, jikalau ada orang Kristen yang terbaik menjadi presiden, orang Kristen yang terbaik menjadi jaksa, hakim, pengacara. Jika orang Kristen yang paling baik menjadi bankir, orang Kristen yang terbaik untuk menjadi dokter, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Itu sebab Yohanes Calvin berkata, bukan hanya orang yang pakai jubah, pendeta itu orang suci. Setiap orang Kristen di dalam setiap profesi dia boleh menjadi orang suci. Orang suci bukan mereka yang naik mimbar bisa khotbah menggebu-gebu. Orang suci adalah menerapkan firman Tuhan di dalam setiap bidang di dalam masyarakat. Itu namanya culture mandate. Culture mandate, mandat budaya. Ini yang diceritakan dan ditekankan hanya oleh teologi reform. Di gereja yang lain tidak begitu banyak menekankan pentingnya mandat budaya dibanding dengan gereja reform dan presbyterian. Karena apa? Karena kita mengetahui pertama Yesus mati untuk menebus dosa kita, membersihkan jiwa kita, menjadikan kita orang mendapatkan hidup yang baru, orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan sesudah itu kita harus memuliakan Tuhan di dalam segala perbuatan kita, menyangkut
hidup sosial di dalam masyarakat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan di situ yang disebut mandat budaya adalah let Christ be preeminent above all aspects of culture in the society. Yang disebut mandat budaya berarti biar Kristus diutamakan di dalam segala bidang di dalam budaya, di dalam masyarakat. Saudara-saudara, sehingga orang Kristen menyatakan perbedaan hidup mereka dengan yang bukan Kristen. Dokter Kristen menyatakan etika medis orang Kristen dibanding dengan orang bukan Kristen. Pedagang Kristen menyatakan etika, etos kerja orang Kristen yang berlainan dengan orang bukan Kristen. Dengan demikian Tuhan mengirim kita ke dalam semua bidang. Sampai Tuhan khusus memanggil engkau menjadi hamba Tuhan. Biar engkau berada di dalam profesimu, di dalam okupasimu, di dalam pekerjaanmu dengan setia membenarkan Tuhan dan menyatakan keadilan, kesucian dari kebenaran Alkitab. Sudah